al-istighal bi ghairillah, maka hati jika tidak sibuk dengan Allah, di dalam pandangan Allah khafat, jatuh. Allah tak dapat ditipu oleh banyaknya amal. Allah bagi pahala, jangan takut. Tapi dia bukan orang kekasih. Seperti ada orang soleh wafat, lalu dimimpikan oleh kawannya yang soleh. Maka dalam mimpi dia bertanya, ma fa'ala rabbuk, apa yang Allah buat kepadamu? Dia cerita tentang surga yang Allah bagi. Allah bagi saya surga, surga itu macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Yang dia cerita tentang buah-buah, cerita tentang taman-taman, cerita tentang bidadari-bidadari, cerita. Maka kawannya bukan itu yang ditunggu. Begitu habis cerita, ternyata tidak ada yang ditunggu. Maka dia tanyalah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Dia jawab dengan jujur, la, tidaklah. Karena di dunia tidak melihat Allah, bagaimana di akhirat melihat Allah? Kalau beramal dibalas Allah dengan pahala dan surga. Jika dia melihat semua Allah, nah inilah rofa, selalu dalam ingat kepada Allah. Tapi kalau dia sibuk hatinya kepada selain Allah, khafat, jatuh. Wawakul qalbi, wakaf itu sukun, diam. Huruf pun jika dikasih sukun, sudah diam. Bil ghaflati anillah, lalai dari Allah. Lalai. Yang namanya lalai, dia tidak pernah hirau kepada Allah. Tidaklah orang maksiat melainkan karena lalai. Maka ini sudah wakaf karena dia maksiat. Orang jika dalam zikir Allah tidak akan maksiat, karena orang yang maksiat dalam lalai, bukan dalam zikir. Hatta seorang aulia pun ketika maksiat tengah lalai lah. Itu sebab kenapa para wali menjaga zikir. Jaga zikir itu bukan banyak baca zikir, itu memeningkan kepala. Bahkan dianggap zikir itu sebuah pekerjaan yang akan mengganggu kerjaan lain. Maka ramai orang minta zikir ya kepada tuan guru, boleh tak zikirnya sedikit saja, saya sibuk. Loh, zikir itu kan ingat Allah. Maknanya boleh tak saya ingat Allah sedikit saja, yang lainnya saya tak nak ingat Allah. Kan begitu. Karena zikir bagi dia bacaan, bacaan ini amal, maka amal akan bertembungan dengan amal lain. Tapi jika zikirnya ingat di sini, bahkan dia selalu ingat dalam keadaan apapun. Adapun latihan untuk zikir, untuk menghentikan pikiran yang dibawa oleh syaitan ini. Kita sholat, kenapa hati tak tentram? Karena ini tidak jinak. Ya, itu sebab difokuskan kepada zikir. Ya. Ini pun perlu ada penahan yang tak boleh pergi kemana-mana, maka lidah. Akhirnya dia terucap, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal ini yang ingin ditenangkan. Karena kalau sudah ingat di sini tak cakap. Oh, sudah tak cakap. Karena ingat lebih cepat daripada gelombang suara. Karena ingat itu cahaya, lebih cepat dari itu. Itu dikatakan az-zikru nur. Zikir itu cahaya. Saya duduk bersama saya punya syekh. Dia suruh saya zikir puluh-puluh ribu zikir. Saya hidup bersama dia, saya tengok nih. Dia suruh saya zikir, kenapa dia tak zikir? Wah, ini tak betul nih.
Rupanya zikir kita masih lidah, zikir dia sudah di sini. Ya, dia duduk zikir, dia makan zikir, kita sholat tidak zikir. Bagaimana kalau di luar tidak disuruh membaca lafaz zikir, langsung tak ada zikir? Itu rahasianya kenapa dulu orang suruh zikir banyak-banyak. Sudah pun begitu akhirnya dia merasa dengan zikir yang banyak, dengan lafal yang banyak, akhirnya dia iktimat kepada banyaknya zikir, jadi bomoh. Meskipun itu dengan ayat Al-Quran. Ya, bomoh itu bukan dengan bahasa. Kan ada doa-doa bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Siam misalnya, atau bahasa Sanskrit. Ya, tidak ada bahasa yang paling tinggi nilai sastranya melainkan Al-Quran. Kenapa para bomoh itu kata-kata doa-doanya mantra, namanya mantra itu adalah yang bernilai sastra tinggi. Ya, karena jin tunduk dengan kata-kata indah. Ya. Sebetulnya orang kerasukan jin bukan, "Hei, keluar kau!" Ya, jangan. Ya, bacakan qasidah pergi. Ya. Atau tidak ada yang tinggi sastranya kecuali Al-Quran. Ya, maka amalan yang paling ampuh Al-Quran. Saya dulu masa di pondok, saya kan orang Banten. Orang Banten kan dikenal bomoh ya. Orang Banten jika tidak hero, malu jadi orang Banten. Itu di Banten lah dulu. Jadi kalau tak mempan ya, pedang atau tembak itu bukan orang Banten lah namanya. Jadi dulu bacalah amal-amal nak jadi hero. Dulu kami memahami bahwa wali itu macam itu, padahal bomoh, bukan wali. Wali itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran dan hadis, itu wali. Tapi di Jawa masih sekarang masih banyak. Di mana-mana lah tadi Jawa pun. Ya. Dia menjadi hero. Saya dulu punya amalan agar perempuan itu suka dengan saya. Bahasa Sunda ada, bahasa Jawa ada, bahasa Sanskrit ada, bahasa apa-apa ada. Doa-doanya itu mantranya. Lalu saya dapat Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang paling ampuh. Karena Al-Quran punya nilai sastra tinggi. Jadi ayat Al-Quran jika kita baca untuk niat buruk, sudah hilanglah makna Al-Qurannya, sudah dengan jin tuh. Jangan masih mengaku ini Al-Quran. Tak, itu lafal. Al-Quran adalah makna. Tak jadi. Jin pula, sihir pula. Sihir yang paling ampuh guna Al-Quran. Artinya orang sufi zikir bukan untuk itu, dia untuk dekat kepada Allah, tidak untuk minta sesuatu, hanya muji. Ya, jangan dikira orang yang sibuk dengan Allah dan orang yang ingat dengan Allah berbuat seperti itu. Nah, itu ghaflah meskipun dia sholat. Ada seorang bisnismen, orang kaya raya tadi, yang pernah berkata bahwa hartaku 7 turunan tidak akan habis. Tiba-tiba Allah bagi dia bengkak, jatuh miskin, makan pun tak, susah cari uang. Dia makan akhirnya jadi tambang sepeda motor, motosikal. Di Indonesia ada kan tambang, makannya dengan itu. Nah, cari makan dia tumpang pun motosikal orang lain bukan punya dia, tak mampu dia beli. Padahal tadinya Masya Allah, dia ikut perlombaan kereta yang termahal. Dia beli 2 miliar, rusak dalam seminggu sebelumnya. Tapi kemudian Allah bagi miskin, makan pun susah.
Kemudian dia pergi ke Kiai Bomo. Kata Kiai, kau qiyamul lail, tahajud selama 41 hari. Kau puasa 41 hari. Engkau zikir mula pukul 2 sampai terbit matahari. Dia tahajud, hajat, qiyamul lail, dan setiap waktu dia baca zikir puluh ribu. Dia buat itu. Mau? Coba kita tanya, dia buat ini karena Allah apa karena nafsu? Jangan cakap dia tengah berdoa kepada Allah. Nah, itu lain. Tapi dia melakukan itu untuk apa? Jika terbit matahari, dia keluar dari masjid sambil pegang tasbih, sambil zikir. Zikirnya ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, karena dia minta rezeki. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Begitu tengok orang yang malas, tidak zikir, tidak apa, kamu ini tidak zikir, qiyamul lail, tahajud, macam orang soleh. Padahal dia, ini. Saya ingin menjelaskan bahwa orang sufi banyak zikir bukan untuk tujuan apa-apa, hanya ingin dekat kepada Allah agar dibuka hatinya. Itu saja. Jadi sufi bukan bohong. Satu ketika saya bagi pengajian di radio, ba'da asar hingga maghrib. Lepas maghrib saya ditelepon orang, mungkin dia dengar di radio. Saya bincang tentang tasawuf. Lepas maghrib di call orang-orang. Kiai, ya, Kiai Rohimuddin, iya. Ini saya minta tolong, ada orang kerasukan jin. Loh, kenapa minta tolong kepada saya? Kiai yang tadi cakap tasawuf kan? Ya, iya tolong. Loh, memang orang sufi bohong, kurang ajar kamu. Ya tapi orang minta tolong, saya tolongilah. Saya pun boleh buat, tapi jangan cakap itu sufi. Oh, pening. Ya, karena memang ada sufi-sufi bohong. Kini hati yang wukuf karena ghaflah. Fa'alamatur rafa'. Tandanya hati yang selalu naik kepada Allah itu 3. Wujudul muwafaqah. Apa wujudul muwafaqah? Selalu menepati Allah. Allah bagi ini dia syukur, Allah bagi itu dia sabar, Allah bagi itu dia ridho, Allah bagi itu dia qanaah, Allah bagi ini ya, dia zuhud, Allah bagi ini namanya muwafaqah. Muwafaqah tidak ada yang menolak. Kenapa Allah bagi ini? Bahkan dikatakan, ya Allah, aku sudah doa banyak-banyak, ya Allah, kurang apa aku ya Allah? Allah jawab, kurang ajar kamu. Loh kok ngajarin Allah? Nah ini muwafaqah. Memang muwafaqah kepada Allah itu datang dari Allah, yang makhluknya ini muwafaqah namanya. Allah bagi kita sebagaimana Allah bagi anugerah melalui orang. Coba tiba-tiba kita beruntung, ya, dagang kita, usaha kita kan orang yang membeli, yang memberi, maka kita terus dengan memegang uangnya. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa dibagi musibah? Setan kamu loh, bukan Allah. Nah ini namanya hubungan kepada Allah, bukan hubungan hamba kepada Allah, tetapi hubungan bisnis kepada Allah, yang untung saja. Ini namanya tadi tidak ridho, untung saja. Terima kasih. Baru Islam itu indah, Islam itu loh. Bila begaduh Islam tak indah mana? Orang berkata kebahagiaan itu terasa jika kita tengah dapat bersyukur kepada Allah. Loh, kebahagiaan itu adalah ketika dia menerima musibah, itu kebahagiaan. Ya ini banyak orang hidup dengan nafsu, bukan dengan kalbu, bukan dengan ruh. Ini namanya muwafaqah. Kemudian wafaqdul mukhalafah, tidak ada mukhalafah kepada Allah. Tidak ada dia menyalahi Allah.
Orang jika bertauhid, anna tauhida yuzihul ikhtilaf. Tauhid itu menghilangkan ikhtilaf. Tidak ada berselisih kepada Allah Ta'ala. Orang menghina saja Allah. Begini, orang berbuat baik hakikatnya taufik dan hidayah. Orang bermaksiat pun hakikatnya adalah takdir Allah. Kita menghadapi ini, ya, lihat orang maksiat, hikmahnya apa ya untuk saya? Jangan pikir dianya, ini orang teruknya tak takut neraka ke orang, ya Allah. Mestinya kita tawaduk kepada Allah, ya Allah. Karena hati kita di tangan Allah. Allah balikkan dari mukmin ke kafir dalam sedetik saja. Ya. Bagaimana? Kan kita perlu dakwah. Dakwah ibadah, bukan membenci orang. Oh, ini mungkin Allah bagi peluang kepada kita untuk berdakwah kepadanya. Maknanya hubungan kita dengan dia hubungan kasih. Maka kita panggil. Bukankah orang bodoh perlu dikasihani oleh orang yang ahli ilmu? Orang miskin perlu dikasihani orang yang berharta? Orang yang maksiat perlu dikasihani orang yang taat. Dan itu bukan kita, dia Allah takdirkan Allah. Bukan kita tanya, heran saya, kamu ini manusia ke binatang ya loh. Bagaimana dia mau baik? Yang baik saja tidak baik. Mungkin dengan orang lain mudah, yang susah jika suami istri. Jika suami yang tengah kerasukan nafsu, lagi suami terus pukul terus. Kamu perempuan kuntilanak kamu ini. Padahal justru suami istrilah yang paling diutamakan. Suaminya tengah nafsu, di dalam diri kita ini ada nafsu, kekuatan buruk, ada ruhani, kekuatan baik. Jika orang berbuat buruk itu nafsunya. Saya heran bang, abang kan ustaz, abang kan lepasan Al-Azhar, kenapa jadi setan begini bang lo? Lah memang nafsu takut dengan ustaz. Ada kisah begini. Ini namanya orang yang diajarkan makrifat kepada Allah. Seorang murid daripada seorang syaikh dalam tasawuf. Satu ketika ini muridnya sudah ditarbiyah oleh dia hingga dia usul kepada Allah, hingga dia menjadi aulia, muridnya. Tiba-tiba gurunya oleh Allah ditakdirkan maksiat. Ketika gurunya tengah mengajar, tiba-tiba ada seorang perempuan muda. Ini gurunya ketua. Perempuan muda guna baju yang nampak lah. Begitu tengah mengaji, tengok. Terus dia tinggalkan majelis itu. Dia cari perempuan itu. Dia cari. Rupanya diikuti masuk ke rumah rahib. Maka dia datang. Saya nampak tadi ada wanita muda cantik di sini. Siapa? Mau apa? Saya nak nikah dengan dia. Oh, itu anak saya. Oh, saya melamar kepada Anda. Oh, tak boleh. Ada syaratnya. Apa syaratnya saya? Buang serban dan jubahmu itu. Dibuang. Bukan, maksud aku buang agamamu. Ya, aku sudah kafir sekarang. Siapa yang membuat? Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki, Allah pun menyesatkan kepada yang dia kehendaki. Siapa yang mau mengalah?